Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rasulullah. Di sini juga ada Teh Elina Sulasti dan Teh Nova Lestari. Kami dari anggota kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami mengenai penawaran, permintaan, keseimbangan pasar, dan elastisitas permintaan penawaran. Baik, langsung saja ke teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkatan harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak. Dan dalam keadaan ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap. Hukum permintaan apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Nah, faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri, dan yang kedua yaitu harga barang lain berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam adalah pandangan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ini adalah 6 faktor penentu permintaan. Kurva permintaan. Kurva ini menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, contohnya ini. Permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkatan harga dalam tabel ya. Ini ada keterangan PQRST. Nah, P dengan harga 5.000, maka jumlah yang diminta yaitu 200. Dan Q dengan harga 4.000, maka jumlah yang diminta adalah 400. Dan R dengan jumlah 3.000, maka jumlah yang diminta yaitu 600. Nah, jadi semakin turunnya harga, maka semakin banyak jumlah yang diminta. Nah, kita langsung masuk ke kurva. Nah, di sini ada ini ya, ini adalah harga dan di sini adalah jumlah yang diminta. Ini adalah harga 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 dan 1.000. Nah, di sini dengan harga 5.000 jumlah yang diminta yaitu 200 buku. Nah, di sini ada harga 4.000 dengan jumlah yang diminta yaitu 400. Mohon maaf, di sini adalah keterangannya 400. Ini adalah 600 dan ini adalah 600, ini adalah 900 dan ini adalah 1.400. 1.300, mohon maaf. Ini adalah 1.300. Nah, di sini kan ada 5.000 ya. Harganya 5.000 dengan jumlah yang diminta yaitu 200. Maka semakin turunnya harga menjadi 4.000, maka jumlah yang diminta yaitu 400. Dan makin turunnya harga menjadi 3.000, jumlah yang diminta yaitu 600. Nah, jadi semakin turunnya harga maka semakin banyak jumlah yang diminta. Itu adalah permintaan. Baik, contoh permintaan persorangan ya. Permintaan pasar terhadap buku. Harga 5.000, jumlah permintaan ahli yaitu 10, permintaan baduy yaitu 10, permintaan pasar yaitu 20. Dengan harga 4.000, jumlah permintaan ahli yaitu 15, jumlah permintaan baduy yaitu 15 dan permintaan pasar yaitu 30. Jadi semakin turun harganya maka semakin banyak permintaannya. Ini adalah permintaan dan ini adalah harga. Permintaan ini adalah harga. Jadi semakin turun harganya maka semakin naik jumlah yang diminta. Nah, ini adalah kurvanya ya. Permintaan ahli. Nah, ini dengan harga 5.000. Nah, jumlah yang diminta yaitu 10. Keterangan, mohon maaf. Ya, diperkirakan saja ini adalah 10, 15, 30, 50, dan selanjutnya. Nah, ini adalah 5.000. 5.000 dengan jumlah yang diminta yaitu 10. Dengan harga 4.000, maka jumlah yang diminta yaitu 15. Dengan harga 3.000, jumlah yang diminta yaitu 30. Jadi semakin turun harganya, semakin banyak permintaannya. Dan selanjutnya juga sama ya, permintaan baduy juga sama dengan permintaan ahli, permintaan pasar juga sama dengan permintaan ahli. Nah, langsung saja masuk ke gerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, gerakan sepanjang kurva permintaan. Kurva permintaan pasar terhadap buku tulis dan pada permulaannya harga adalah Rp 3.000 dan jumlah barang yang diminta adalah 600 buah. Titik R. Harga 3.000, jumlah yang diminta yaitu 600 buah. Nah, R ke S, penurunan harga yang tadinya dari Rp3.000 menjadi ke Rp2.000 menyebabkan permintaan naik dari 600 buah menjadi 900 buah. Permintaan ini adalah permintaan dan ini adalah harga. Harganya yaitu 2.000. R ke S, penurunan harga.
harganya itu 2000, jumlah yang diminta itu semakin naik menjadi 900. Nah, begitupun dengan R ke T, kenaikan harga. Kenaikan harga yang tadinya harganya 3000 menjadi 4000. Nah, di sini kita kasih keterangan 4000. Semakin naik harganya yang tadinya 3000 menjadi 4000, maka semakin berkurang jumlah yang diminta, yang tadinya 600 buah menjadi 400 buah. Kita kasih keterangan di sini adalah 400. Baik, jadi intinya gini, semakin turun harga maka semakin banyak jumlah yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik harga maka semakin berkurang yang diminta. Baik, langsung saja ke teori penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkatan harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran: apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan yaitu biaya produksi atau input. Yang kedua yaitu teknologi. Yang ketiga yaitu harapan keuntungan. Yang keempat kebutuhan akan uang tunai. Yang kelima harapan harga yang akan datang. Nah, pergerakan kurva penawaran. Bergeseran kurva penawaran. Mohon maaf ya. Ini adalah pergeseran kurva penawaran, bukan pergerakan. Nah, jadi kita lihat di sini pada saat harga 30.000, jumlah unit yang ditawarkan sejumlah 40. Ini kan garisnya di tengah-tengah ya. Nah, pada saat harga naik menjadi 40.000, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 60 unit. Yaitu kurva bergeser ke kanan. Yang tadinya tengah-tengah bergeser ke kanan. Nah, pada saat harga turun menjadi Rp Rp20.000, maka jumlah yang ditawarkan berkurang menjadi 25 unit menjadi 25 unit dengan harga Rp20.000. Maka kurva penawarannya bergeser ke kiri. Yang tadinya di tengah bergeser ke kiri. Nah, mungkin materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tenova. Waktu dan tempat kami persilahkan. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar atau equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Keseimbangan secara angka. Permintaan dan penawaran buku tulis. Di sini ada harga 5.000, jumlah yang diminta 200, jumlah yang ditawarkan 900. Sifat interaksinya adalah kelebihan penawaran. Harga 4.000, jumlah yang diminta 400, jumlah yang ditawarkan 800. Sifat interaksi adalah kelebihan penawaran. Harga 3.000, jumlah yang diminta 600, jumlah yang ditawarkan 600. Sifat interaksi keseimbangan. Harga 2.000, jumlah yang diminta 375, jumlah yang ditawarkan 375. Sifat interaksi kelebihan permintaan. Harga 1.000, jumlah yang diminta 1.300, jumlah yang ditawarkan 100. Sifat interaksi kelebihan permintaan. Keseimbangan pasar. Kelebihan permintaan atau excess demand, jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan permintaan atau excess supply, jumlah harga yang ditawarkan penjual melebihi dari jumlah yang diminta pembeli. Harga ini mengakibatkan penjual akan menurun harga. Tentukan keseimbangan secara matematik. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan permintaan QD sama dengan C min DP. Persamaan penawaran QS sama dengan min M tambah NP, di mana C adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan harga kurva permintaan. Nilainya selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. Min M adalah angka tetap. Nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0, biasanya nilai M bersifat negatif. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilai selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Contoh perhitungan. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah ide
sama dengan 13.000 min P dan penawarannya QS sama dengan min 2.000 tambah 2P. Berapakah harga karet QD dan QS? Di sini jawabannya 13.000 min P sama dengan min 2.000 tambah 2P, 3P sama dengan 15.000, P sama dengan 5.000. Maka tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000. Maka QD sama dengan 13.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 kg. QS sama dengan min 2.000 tambah 2 dikali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadi pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan pertambahan atau kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. 2. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga barang naik 10%, jumlah permintaan naik 20%. Maka, koefisien elastisitas penawarannya adalah 20% dibagi 10% sama dengan 2. Oke, di sini kita akan menghitung perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Hasil perhitungan koefisien elastisitas permintaan selalu negatif, karena berbanding terbalik antara harga barang dengan jumlah permintaan. Berapa cara untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan? Yuk simak baik-baik. Yang pertama, membandingkan antara persen perubahan jumlah permintaan dengan persen perubahan harga. Kita masukkan di sini rumusnya. ED sama dengan persen perubahan jumlah permintaan per persen perubahan harga. Contoh, harga 800, jumlah permintaannya 1000 unit. Harga 960, jumlah permintaannya 900 unit. Kita masukkan rumusnya, perubahan permintaan sama dengan 900 unit, diambil 1000 unit sama dengan min 100 unit. Perubahan harga 960 diambil 800 sama dengan 160. Per perubahan permintaan sama dengan min 100 per 1000 dikali 100% sama dengan min 10%. Oke, lanjut. Di sini perubahan harga 160 kali 100% sama dengan 20%. Kita masukkan rumusnya. ED sama dengan min 10% per 2 sama dengan min 1 atau sama dengan 0,5020%. Dengan rumus ED Q per Q dibagi P per P. Q adalah perubahan permintaan, P adalah perubahan harga atau harga awal, Q jumlah permintaan awal. Sebagai contoh, kita hitung ED sama dengan Q per Q dibagi P per P sama dengan min 100 dibagi 1000 dibagi 160 dibagi per 800 sama dengan min 100 per 0,50100 kali 800 sama dengan min 8 per 60 sama dengan, kita perkecil, 1 per 16, kita perkecil lagi, bagi lagi 16 dibagi 1,
yaitu min 2 sama dengan min 0,50. Dengan rumus ED sama dengan Q1 diambil Q per Q dibagi P1 per P. Q1 adalah jumlah permintaan setelah perubahan, dan Q adalah jumlah permintaan sebelum berubah. P1 harga setelah berubah, P adalah harga sebelum berubah. Pada contoh di atas dapat dihitung dengan rumus ED sama dengan Q1 diambil Q per Q dibagi P1 diambil P per P. Kita masukkan ED sama dengan 900 diambil 1000 per 1000 dibagi 960 diambil 800 per 800 sama dengan 100 per 1000 dibagi 60 per 800 sama dengan min 100 dikali 800 per 1000 sama dengan 8 per 160 sama dengan min 1 per 6 atau min 0,50 per 2. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Perhitungan koefisien penawaran pada prinsipnya dengan koefisien permintaan, hasil perhitungan koefisien elastisitas penawaran selalu positif, karena berbanding lurus antara jumlah penawaran dengan harga barang. Rumus perhitungan koefisien penawaran sebagai berikut. ES sama dengan persen perubahan penawaran per persen perubahan harga. ES sama dengan Q per Q dibagi P per P. ES adalah Q1 diambil Q per Q dibagi P1 diambil P per P. Keterangan. ES adalah elastisitas penawaran, Q adalah perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran sebelum berubah, Q1 jumlah penawaran setelah berubah, buka kurung P sama dengan perubahan harga, P harga sebelum berubah, P1 harga setelah berubah. Oke, lanjut. Sini ada perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Contoh, harga 400 jumlah penawarannya 2000 unit. Harga 500 jumlah penawarannya 2400 unit. Kita jawab. Yang pertama, EE sama dengan persen perubahan penawaran per persen perubahan harga. Persen perubahan penawaran sama dengan 400 per 2000 dikali 100% sama dengan 20%. Persen perubahan harga sama dengan 100 dikali 100% per 400 sama dengan 25%. ES sama dengan 20 per 25 sama dengan 4 per 5 atau 0,80. Yang kedua, ES Q per Q dibagi P per P. Kita masukkan 400 per 2000 dibagi 100 per 400 sama dengan 400 per 2000 dikali 400 per 100 sama dengan 16 per 20 atau 0,80. Yang ketiga, ES Q1 per Q. Yang ketiga, ES Q1 diambil Q per Q dibagi P1 diambil P per P. Sama dengan 2400 diambil 2000 per 2000 dibagi 500 diambil 400 per 400. Sama dengan 400 kali 400 per 2000 dikali 400 per 100 sama dengan 16 per 20 atau 0,80. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.